我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, lah bujuk banyak banget dari kalian yang ngingetin Mimin jadwal 2 video. Ya udah nih, Mimin kasih video pertama. Sebelum itu Mimin mau ngucapin terima kasih buat nama-nama berikut ini. Buat kalian yang mungkin punya dana lebih dan mau lempar kopi buat Mimin, kalian bisa langsung ke link di deskripsi. Kuilah. Cerita masih berkancut dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang telah sampai di lokasi di mana Purifying Demonic Lotus Flame akan turun. Bersamaan dengan itu, ruang di sekitar Xiaoyan tiba-tiba bergejolak saat ia melihat ruang yang terdistorsi dengan kejutan besar di hatinya. Fluktuasi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari ruang tersebut. Fluktuasi spiritual yang sangat kuat segera bertabrakan dengan fluktuasi spiritual milik Xiaoyan. Bentrokan menakutkan yang tiba-tiba ini membuat Xiaoyan seketika lengah. Suara mendengung terus bergema di dalam pikiran Xiaoyan, bahkan ia merasa sedikit agak pusing. Reaksi Xiaoyan cukup cepat pulih hingga akhirnya ia bertanya siapakah ini. Xiaoyan segera pulih sesaat setelah menderita serangan itu dan dengan cepat menyusutkan jiwanya. Pada saat yang sama sebuah suara segera dipancarkan. Suara tersebut bertanya apakah ia adalah anak muda dari klan Xiao yang bernama Xiaoyan. Hati Xiaoyan pun sedikit terkejut saat ia mendengar suara samar yang dipancarkan dari ruang kosong. Pada saat yang sama Xiaoyan pun segera memancarkan fluktuasi spiritual dan bertanya siapakah sosok tersebut. Mengapa sosok tersebut menyerang Xiaoyan? Sosok misterius tersebut tidak menjawab Xiaoyan, tetapi suaranya yang tenang perlahan-lahan ditransmisikan ke dalam hati Xiaoyan. Sosok tersebut berkata sepertinya esensi jiwa yang dikumpulkan oleh aula manusia telah ditelan oleh Xiaoyan. Jika tidak, mustahil bagi Xiaoyan untuk mampui. Jika tidak, mustahil Xiaoyan untuk mencapai keadaan surgawi sempurna. Xiaoyan memang layak menjadi seorang yang telah menyebabkan Hall of Soul miliknya gagal berkali-kali. Xiaoyan benar-benar mewujudkan beberapa gaya dari Xiao Xuan. Fluktuasi intens tiba-tiba dipancarkan dalam jiwa Xiaoyan. Xiaoyan menyadari siapa lagi di dalam aula jiwa selain kepala aula yang belum menunjukkan dirinya. Xiaoyan pun segera bertanya apakah sosok tersebut adalah kepala aula jiwa. Xiaoyan menyadari siapa lagi yang mampu melatih jiwanya ke tingkat seperti ini. Sosok tersebut pun segera berkata awalnya ia berencana untuk menunggu sampai Purifying Demonic Lotus Flame muncul sebelum menyelesaikan beberapa permasalahan. Tetapi karena Xiaoyan telah berani mengintip lokasi di mana Purifying Demonic Lotus Flame akan lahir, maka Xiaoyan harus mengikuti kepala ini kembali ke aula jiwa. Esensi jiwa dari Hall of Soul bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati siapapun. Bersamaan dengan perkataan tersebut, semua yang ada di sekitar Xiaoyan sepertinya telah berubah menjadi penjara. Bahkan saat ini Xiaoyan merasakan jiwanya menjadi lesu. Ruang kosong pun berfluktuasi saat tangan hitam besar yang berukuran beberapa ribu meter segera terbentuk di langit. Tangan hitam besar pun mencapai ke ruang di mana jiwa Xiaoyan berada sambil berkata kekuatan spiritual Xiaoyan memang sangat kuat. Sayangnya tubuh Xiaoyan sebenarnya masih terlalu lemah. Tak lama setelah itu sebuah suara tua samar-samar tiba-tiba terdengar saat tangan hitam besar tersebut menyerang ke arah Xiaoyan. Suara tersebut berkata kepada kepala aula jiwa yang bernama Humi Seng, bukankah ini sedikit berlebihan baginya untuk menyerang seseorang dari generasi muda mengingat statusnya? Setelah itu tangan besar yang sama pun terbentuk di langit dan keduanya tiba-tiba bentrok satu sama lain. Badai spiritual yang menakutkan meluas saat batasan ruang di sekitarnya hancur. Kepala aula jiwa pun segera berteriak setelah serangannya diblokir. Ia pun berkata kepada sosok yang baru saja memblokirnya, ternyata sosok hantu tua ini juga memantau Purifying Demonic Lotus Flame. Sosok yang baru saja memblokir pun segera menjawab bahwa ia hanya tidak ingin itu mendarat di tangan Hall of Soul. Oleh karena itu yang terbaik bagi Humi Seng saat ini adalah meninggalkan tempat ini. Sebuah suara tua terdengar di dalam hati Xiaoyan saat penjara spasial itu hancur. Xiaoyan pun merasakan jiwanya seperti telah didorong dengan keras. Suara seperti guntur muncul di samping telinganya dan dalam waktu yang singkat ia telah menarik pikirannya.
Kepala Xiaoyan pun segera mengeluarkan keringat dingin. Jiwa Xiaoyan pun dengan cepat kembali masuk ke dalam tubuhnya. Xiaoyan pun segera membuka matanya dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang benar-benar sangat serius. Xiaoyan tidak menyangka jiwanya akan berkeliaran hingga akhirnya menuntun Xiaoyan untuk bertemu dengan kepala aula Hall of Soul yang sulit difahami. Jika ahli misterius itu tidak membantu, maka akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk melarikan diri. Xiaoyan pun bergumam bahwa kepala Hall of Soul kemungkinan bahkan lebih besar dari Xian. Xiaoyan pun perlahan menghela nafas dan ia segera menekan jantungnya yang berdetak hebat. Masalah dari sebelumnya benar-benar terlalu berbahaya. Orang itu memang layak menjadi kepala dari aula jiwa. Hanya dengan jiwanya saja bisa menyebabkan Xiaoyan merasa tidak berdaya. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan bergumam. Ia bertanya-tanya siapakah ahli misterius yang campur tangan itu. Xiaoyan tidak berpikir bahwa Xiaoyan kenal dengan orang yang begitu kuat seperti itu. Mengapa sosok misterius tersebut membantu Xiaoyan? Setelah berpikir, Xiaoyan pun akhirnya berhasil mendapatkan gambaran tentang beberapa banyak ahli yang tersembunyi di dataran tengah. Karena ahli misterius ini bersedia membantu Xiaoyan, ia kemungkinan adalah teman dan bukanlah musuh. Jika Xiaoyan dapat menemukan identitasnya, ia mungkin akan sangat membantu. Xiaoyan pun hanya bisa menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya melihat ke arah barat laut. Api yang sangat panas menari-nari di dalam mata hitam Xiaoyan. Xiaoyan pun berpikir dari tampilan ruang yang rusak tersebut jelas bahwa Purifying Demonic Lotus Flame berencana untuk membebaskan diri. Mungkin itu akan turun ke dunia ini dalam beberapa hari ke depan. Xiaoyan pun dengan lembut menggosok tangannya. Tabrakannya dengan kepala aula jiwa ini memungkinkan Xiaoyan untuk memahami kekuatannya. Xiaoyan saat ini tidak akan memiliki kesempatan untuk menang jika ia bertemu dengan dirinya. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame dengan cara apapun. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya sebelum akhirnya tangannya tiba-tiba menyentuh dahinya. Gugusan cahaya misterius di kepalanya yang diperoleh dari peta kuno sekali lagi menjadi tenang setelah jiwa Xiaoyan kembali ke tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan spiritual di keadaan surgawi sempurna Xiaoyan, ia tidak dapat memasuki gugus cahaya tersebut. Xiaoyan pun bergumam tampaknya benda ini bereaksi terhadap Purifying Demonic Lotus Flame. Sepertinya itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Purifying Demon Lotus Sen yang legendaris pada saat itu. Jari-jari Xiaoyan pun tak berdaya mengusap kelapanya. Xiaoyan segera berdiri dan sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum akhirnya kekuatan spiritual di alis Xiaoyan melonjak keluar. Kekuatan spiritual pun berubah menjadi sosok manusia yang hidup. Xiaoyan melihat sosok spiritual di depannya yang memiliki penampilan yang sama persis dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengelurkan tangan ke sosok Xiaoyan spiritual di hadapannya. Xiaoyan pun memerintahkan sosok spiritual Xiaoyan untuk menjaganya. Sosok spiritual pun tersenyum setelah mendengar permintaan dari Xiaoyan. Tak lama setelah itu sedikit fluktuasi pun muncul di langit saat sekelompok orang muncul. Mereka benar-benar terkejut setelah melihat dua sosok Xiaoyan yang berpegangan tangan. Xian pun segera mengeluarkan seruan, sebenarnya ada dua Xiaoyan di sini. Ia pun bergegas turun dengan wajah penasaran dan meraih mereka berdua untuk diperiksa lebih dekat. Tetua pertama dari menara pil kecil juga perlahan-lahan mendarat. Ia berkata bahwa ini adalah avatar spiritual yang terlihat persis seperti tubuh aslinya. Keadaan surgawi yang sempurna benar-benar sesuai dengan reputasinya. Yaolau pun membelai janggutnya saat ia berbicara sambil tersenyum. Yaolau berkata selain itu kekuatannya tidak lebih lemah dari tubuh aslinya. Setiap kerjasama antara keduanya juga dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sempurna. Keduanya saling melengkapi dan memiliki kekuatan yang relatif menakutkan. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan avatar spiritual di hadapannya menghilang. Feng Zhenzi pun tertawa sebelum akhirnya berkata Xiaoyan akhirnya menyelesaikan pelatihannya. Berdasarkan waktu, Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul di dunia ini. Mereka masih belum yakin di mana itu akan muncul, tetapi ketika saatnya tiba itu pasti akan menjadi peristiwa yang mengguncang bumi. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa ia telah mengetahui lokasi di mana Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak setelah melihat wajah Feng Zhenzi yang tertegun.
Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia menemukan lokasi tersebut ketika jiwanya berkeliaran sebelumnya. Selain itu, Xiaoyan juga telah melakukan kontak dengan kepala dari Hall of Soul. Ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah setelah mendengar informasi ini. Banyak pasang mata berkumpul di Xiaoyan pada saat ini. Kepala Hall of Soul adalah eksistensi yang sangat kuat dan orang paling misterius di dalam Hall of Soul. Kekuatannya bisa membelah langit dan bumi karena ia memang benar-benar sangat kuat. Yao Lao pun bertanya dengan ekspresi yang serius apakah yang telah terjadi. Xiaoyan merentangkan tangannya dan dengan kasar menjelaskan kejadian yang tadi. Yao Lao pun sedikit mengerutkan keningnya dan berkata sepertinya Hall of Soul memang menargetkan Purifying Demonic Lotus Flame. Mereka sudah berjaga-jaga dan mengetahui lokasi di mana api tersebut akan muncul. Yao Lao pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa Yao Lao juga tidak dapat menebak identitas ahli misterius yang telah membantu Xiaoyan. Namun sepertinya ia kemungkinan adalah seorang teman karena ia telah membantu Xiaoyan. Yao Lao pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata Xiaoyan tidak perlu terlalu memperhatikan masalah tentang kepala aula jiwa. Munculnya Purifying Demonic Lotus Flame akan menjadi peristiwa besar yang mengguncang bumi. Pada saat itu klan kuno pasti akan campur tangan. Klanku tidak akan menjadi pengecualian. Secara alami akan ada ahli lain yang berurusan dengan kepala aula jiwa pada saat itu. Yang perlu kelompok Xiaoyan lakukan hanyalah menunggu kesempatan untuk menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame. Yao Lao pun segera mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok muncul di dalamnya. Awan pil berlama-lama di dalam botol giok dan pil obat merah tua diam-diam melayang di atasnya. Gelombang aura sedingin es yang luar biasa perlahan dipancarkan dari dalam botol giok menyebabkan beberapa serpihan es jatuh dari langit dalam jarak 100 meter dari botol ini. Yao Lao pun menjelaskan bahwa ini adalah pil musim semi kuning 9 yin. Selama 2 bulan pelatihan Xiaoyan, baik ketua pertama dan Yao Lao bergandengan tangan untuk berhasil memperbaikinya. Xiaoyan pun menerima botol giok dan rasa dingin naik dari kaki Xiaoyan ke jantungnya. Xiaoyan pun merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Xiaoyan bergumam bahwa ini memang pil musim semi kuning 9 yin. Xiaoyan benar-benar beruntung memiliki guru yang perhatian dan mendapat bantuan dari tetua pertama. Yao Lao pun tersenyum dan dengan cepat berkata, sekarang semuanya sudah siap dan yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu Purifying Demonic Lotus Flame lahir. Lagi pula Purifying Demonic Lotus Flame ini belum pernah ditundukkan oleh siapapun bahkan ketika ia muncul di dunia ini pada masa lalu. Xiaoyan pun diam-diam mengangguk karena ia menyadari betapa sulitnya untuk menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame. Terlepas dari apapun permasalahannya, Xiaoyan harus melakukan semuanya yang terbaik. Munculnya Purifying Demonic Lotus Flame telah mengaduk sebagian besar faksi terbuka dan faksi yang memiliki kemampuan untuk merebutnya. Hutan pegunungan yang biasanya sepi saat ini menjadi sangat hidup. Para faksi yang tertarik melakukan operasi tersembunyi yang berlanjut selama 4 hari. Sementara itu Xiaoyan duduk di pohon yang menjulang tinggi di pavilion bintang jatuh tiba-tiba membuka matanya. Xiaoyan mengangkat kelapanya dan melihat ke arah langit yang jauh. Xiaoyan melihat 2 bulan yang muncul di mana satu berada di atas dan satu berada di bawah. Pada saat yang sama 9 bintang terang di langit perlahan-lahan bergeser di depan banyak pasang mata yang terpana. Akhirnya mereka pun membentuk suatu garis lurus. Xiaoyan pun bergumam Purifying Demonic Lotus Flame akhirnya turun ke dunia pada saat ini. Saat 9 bintang terang di langit sejajar, seluruh dunia tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Kabut aneh menyebar dari kekosongan saat gelombang suara samar-samar menyebar ke seluruh dunia. Xiaoyan pun perlahan berdiri di atas pohon dan mengangkat kelapanya. Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah gelombang dunia dan memang sama dengan apa yang dinyatakan di peta kuno. Tak lama setelah itu beberapa sinar cahaya dengan cepat mengalir dan berhenti di samping Xiaoyan. Yao Lao pun segera mendarat dan bertanya apakah Purifying Demonic Lotus Flame akan turun ke dunia. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar pertanyaan dari Yao Lao. Ahli yang tak terhitung jumlahnya akan segera bergegas ke lokasi Purifying Demonic Lotus Flame mulai besok. Meskipun banyak orang tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame, mereka semua akan mengadopsi sikap penuh harapan.
Yao Lao pun segera bertanya kapankah mereka akan bergerak. Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum ia bisa berbicara. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya saat ia melihat langit malam di barat laut. Cahaya yang kuat dipancarkan dari langit yang jauh pada saat itu. Cahaya ini mengandung suhu yang sangat menakutkan dan itu menyebar seperti gelombang yang mencapai area yang luar biasa luas. Yao Lao di samping Xiaoyan juga merasakan fenomena yang tidak biasa ini. Yao Lao pun bergumam bahwa ini adalah Purifying Demonic Lotus Flame yang telah muncul di dunia ini. Yao Lao tidak menyangka api iblis ini akan membuka segelnya dengan kecemasan seperti itu. Sementara itu tangan Xiaoyan pun dengan lembut segera menekan dahinya. Gugusan cahaya misterius yang tergantung di kepalanya sekali lagi membentuk riak yang kuat pada saat ini. Xiaoyan pun segera menghembuskan nafas panjang. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat ia secara bertahap menekan gerakan yang tidak biasa dari gugusan cahaya. Dengan kekuatan spiritual keadaan surgawi sempurna, Xiaoyan mungkin tidak bisa memasuki gugusan cahaya, tetapi tidak masalah baginya untuk menekannya. Xiaoyan pun segera berbicara dengan suara yang dalam bahwa mereka akan pergi sekarang. Terlepas dari seperti apa situasinya, mereka harus pergi untuk melihatnya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Yao Lao pun terkejut tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Peluit panjang segera keluar dari mulut Yao Lao. Peluit itu menyebar ke dunia bintang sebelum akhirnya banyak sosok mulai tergesa-gesa terbang dari berbagai bagian. Orang yang memimpin kelompok ini adalah tetua pertama menara pil kecil leluhur Huoyun, Peri King, dan Peri Hua dari Sekte Bunga. Yao Lao pun tersenyum saat memberitahu ke arah Xiaoyan bahwa perjalanan ini akan sangat kritis. Yao Lao sudah mengundang mereka lebih dari 2 hari yang lalu. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya segera berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan berkata kepada semuanya bahwa perjalanan ini penuh dengan bahaya. Jika ada orang yang menghadapi bahaya yang bukan tandingannya, silahkan mundur. Yang paling penting adalah menjaga kekuatan seseorang. Banyak sosok manusia di langit pun berteriak serempak setelah mendengar perintah dari Xiaoyan. Kekuatan dan reputasi Xiaoyan di dalam aliansi tidak kalah dengan prestis yang dimiliki Yao Lao. Xiaoyan pun tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu sebelum akhirnya memerintahkan semuanya untuk segera pergi. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat keluar dari alam bintang. Setelah itu mereka pun bergegas menuju lokasi di mana Purifying Demonic Lotus Flame muncul dengan kecepatan seperti Valentino Rossi. Banyak kelompok besar orang terbang dari berbagai sekte dan faksi melintasi dataran tengah. Dalam waktu singkat seluruh dataran tengah telah berubah menjadi berantakan. Sementara itu Xiaoyan di dalam perjalanan segera mengangkat kelapanya. Xiaoyan berkata bahwa mereka telah memasuki area 500,28 km dari tempat Purifying Demonic Lotus Flame muncul. Mata Xiaoyan mengamati area yang jauh di depan dan cahaya menyilaukan dipancarkan seperti matahari yang sangat menyilaukan ke arah itu. Gelombang demi gelombang panas yang mengerikan datang menerkam saat mereka mendekat. Meskipun mereka yang hadir dalam perjalanan ini semuanya adalah individu yang sangat kuat, namun banyak dari mereka masih berkeringat. Xiaoyan pun bergumam bahwa ini memang layak menjadi Purifying Demonic Lotus Flame. Hanya panasnya saja yang dipancarkan sangat menyulitkan bintang 6 ke atas dari Elite Dozun untuk menolaknya. Sementara itu mata cantik Xian menyapu sekelilingnya saat ia mulai berbicara. Ia berkata bahwa mereka telah bertemu setidaknya 10 kelompok di sepanjang jalan. Tujuan mereka jelas adalah Purifying Demonic Lotus Flame. Sepertinya akan ada pertarungan yang mengguncang bumi kali ini. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya mata Xiaoyan memindai area jauh di depan saat pikirannya melintas. Xiaoyan bergumam ia ingin tahu apakah klan Hun dan klan kuno lainnya telah sampai. Xiaoyan pun sekali lagi melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam agar mereka meningkatkan kecepatan. Setelah beberapa menit, seluruh kelompok pun secara bertahap mencapai daerah pegunungan di mana Purifying Demonic Lotus Flame turun. Yao Lao pun tanpa sadar menghirup udara sejuk saat ia melihat gurun besar yang muncul di hadapannya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan ketika ia berkata, api ini benar-benar api yang sangat mengerikan. Itu benar-benar telah membakar pegunungan yang sangat besar menjadi gurun. Xiaoyan pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya api melonjak dari tubuh Xiaoyan dan melilit semua orang dari aliansi.
Barulah kemudian rasa sakit yang membakar di kulit mereka berkurang. Setelah itu Xiaoyan pun mengangkat kepalanya dan melihat cahaya putih krem pecah dari angkasa yang mengalir turun. Cahaya memancarkan suhu yang sangat mengerikan yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh kekuatan spiritual. Xiaoyan pun dengan lembut menjelaskan bahwa ruang yang menyegel Purifying Demonic Lotus Flame telah rusak. Kemungkinan api tersebut masih di dalam alam tersebut. Cahaya putih krem ini hanyalah panasnya yang tersisa. Bahkan dengan kekuatan Xian, wajahnya tanpa sadar berubah setelah mendengar bahwa ini adalah panas yang tersisa. Segera setelah kelompok Xiaoyan muncul di gurun ini, gelombang suara angin kencang ditransmisikan dari segala arah. Banyak sosok berhenti jauh dari ruang yang rusak tersebut. Mata mereka mengandung rasa ngeri saat mereka menatap gurun putih krem ini. Mereka sadar bahwa tempat ini awalnya adalah daerah pegunungan yang dipenuhi dengan kehidupan sebelum malam ini. Yao Lao pun menatap ruang di atas untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara. Yao Lao berkata dari kelihatannya sepertinya mereka harus memasuki alam itu untuk mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata agar mereka tidak perlu terburu-buru. Alam ini penuh dengan segala macam bahaya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi yang pertama melangkah maju. Xiaoyan menyadari jika kelompok mereka terburu-buru untuk masuk, maka hampir tidak ada dari mereka yang akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Yao Lao pun mengangguk dan secara alami dapat mendeteksi betapa menakutkannya itu di dalam ruang yang rusak tersebut. Tak lama setelah itu, ruang di dekat mereka pun tiba-tiba berfluktuasi sementara Xiaoyan menunggu dengan hati-hati. Kabut hitam pekat merembes ke segala arah dari fluktuasi ini. Aura menakutkan yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah diam-diam menyebar. Aura tersebut segera menarik semua mata yang hadir. Kabut hitam pun perlahan menyebar dan beberapa sosok manusia muncul di depan pandangan semua orang. Kelompok Yao Lao pun menyipitkan mata mereka saat melihat sosok manusia berjubah hitam yang memimpin kelompok tersebut. Mereka segera menyadari bahwa itu adalah kepala aula jiwa. Sosok itu benar-benar memiliki aura yang sangat menakutkan. Doki di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan tenang. 3 sosok perlahan muncul dari kabut hitam dan salah satunya mengenakan jubah hitam. Mata Xiaoyan pun sedikit menyipit setelah menyadari itu adalah sosok kepala aula jiwa. Tatapan Xiaoyan menjelajahi sosok tersebut dan fluktuasi spiritual samar yang dipancarkan dari dalam tubuh kepala adalah sama dengan jiwa yang kuat yang Xiaoyan temui beberapa hari yang lalu. Sementara Xiaoyan sedang mengamati kepala aula jiwa juga tampaknya telah mendeteksi sesuatu dan perlahan menoleh. Matanya seperti ria kuno segera mendarat di arah Xiaoyan. Ia pun segera mengamati Xiaoyan sebelum berbicara dengan suara yang acuh tak acuh. Ia berkata klan Xiao yang jatuh sebenarnya telah menghasilkan seseorang dengan bakat seperti itu. Hal ini merupakan kegagalan dari Hall of Soul miliknya. Sosok manusia di belakang kepala aula jiwa segera berbicara dengan hormat. Ia berkata bahwa bocah ini terlalu licik. Meskipun mereka tidak pernah melihatnya dengan serius di masa lalu, namun para ahli yang mereka kirim setiap kali semuanya lebih dari cukup untuk membunuhnya. Tetapi setiap kali mereka mengirim orang-orang ini, Xiaoyan selalu bisa mengatasi bahaya. Hal itulah yang akhirnya membuat kekuatan Xiaoyan juga melonjak. Kepala aula jiwa pun mengabaikan kata-kata wakil kepala dan terus berbicara dengan suara yang tenang. Ia berkata bahwa di waktu yang akan datang, orang ini mungkin akan menjadi Xiao Xuan yang lain. Wakil kepala aula segera melebarkan mulutnya setelah mendengar kepala aula jiwa memberi Xiaoyan evaluasi yang begitu tinggi. Ia pun segera berkata terlepas dari seberapa kuat bocah itu, ia tidak lebih kuat dari kepala klan junior. Bahkan jika Xiaoyan akan menjadi Xiao Xuan berikutnya, harus diketahui bahwa nasib Xiao Xuan tidak baik. Sebuah tawa yang tidak jelas segera terdengar dari keduanya. Sesosok manusia perlahan mengangkat kelapanya sementara kepala aula jiwa mulai menoleh ke arahnya. Sosok tersebut berkata bahwa Xiaoyan memiliki 5 jenis api surgawi dan seperti yang diketahui api surgawi terlalu liar dan ganas. Mereka pasti akan mencoba menelan satu sama lain setelah kontak, tetapi Xiaoyan mampu menghadapi mereka dengan damai. Ini seharusnya merupakan efek dari metode Qi yang dimiliki Xiaoyan. Sosok tersebut pun segera menoleh dan mengamati Xiaoyan dari jarak yang sangat jauh.
Ia pun lanjut berkata berdasarkan apa yang ia ketahui, Yao Chen pernah memperoleh metode ki misterius yang dapat menggabungkan api surgawi dari peninggalan kuno pada saat itu. Xiaoyan sedang berlatih metode ki tersebut dan alasan ia bisa dengan cepat naik level adalah karena menggunakan metode tersebut. Tentu saja seseorang juga tidak boleh meremehkan kemampuan Xiaoyan. Bahkan jika orang biasa mempraktikkan metode ki ini, orang itu mungkin tidak akan berakhir lebih baik darinya. Sosok ini tidak hanya bisa melihat menembus api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan, namun ia juga bisa menebak asal mula metode ki yang dipraktikkan oleh Xiaoyan. Keterampilan observasi dari sosok ini akan menyebabkan seseorang berkeringat dingin. Sosok tersebut pun segera berkata bahwa Xiaoyan adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun meskipun begitu, ia harus membunuhnya. Wakil kepala Hall of Soul pun tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata meskipun kepala klan junior hanyalah doseng bintang 2 tingkat lanjut, bahkan ia tidak akan bisa mengalahkannya. Ini adalah permasalahan yang mudah bagi kepala klan junior untuk membunuh Xiaoyan yang berada di tingkat bintang 2 tingkat awal doseng. Sepertinya posisi kepala klan Hun akan menjadi milik kepala klan junior di masa depan. Pria berjubah hitam tersebut pun segera mengangkat kelapanya sebelum akhirnya bertanya kapan mereka harus bertindak. Kepala aula jiwa pun segera berkata agar mereka menunggu. Tunggu Purifying Demonic Lotus Flame membuka segelnya. Ini akan membuatnya kehilangan cukup banyak energi dan mereka akan bertindak pada saat itu. Pria berjubah hitam itu pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya mata hitamnya yang murni sekali lagi menatap ke arah Xiaoyan di kejauhan sebelum ia menutup matanya. Sementara itu di sisi lain leluhur Huoyun dan yang lainnya pun mengalihkan pandangan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi muram saat leluhur Huoyun mulai berkomentar apakah itu kepala aula jiwa. Ia memang benar-benar sangat menakutkan. Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan menyadari bahkan Xiaoyan merasa bahwa ia tidak bisa memiliki kesempatan untuk menang melawan ahli seperti itu. Sementara itu senyum di wajah Ziyan di samping Xiaoyan telah menghilang. Ziyan pun segera berkata bahwa orang ini adalah musuh besar dan mereka harus berhati-hati. Tubuh Ziyan yang cantik pun dengan lembut bergeser setengah langkah dan secara kebetulan memblokir setengah dari tubuh Xiaoyan. Ziyan adalah satu-satunya di antara mereka yang hadir yang bisa menghalangi kepala aula jiwa. Selain itu, Ziyan mengerti bahwa bahkan jika ia melawannya, ia tidak akan cocok untuknya. Sementara itu, Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan tertawa sebelum akhirnya meminta mereka semua untuk tetap tenang. Mereka tidak akan menyerang sebelum mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame. Bersamaan dengan itu, tawa keras dan jelas tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan sementara Xiaoyan meyakinkan semua orang. Suara angin yang deras segera muncul saat beberapa sosok tiba di samping Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Sosok tersebut segera tertawa sebelum akhirnya berkata saudara Xiaoyan juga telah datang untuk ikut bersenang-senang. Mata Xiaoyan pun mengikuti suara angin yang menderu dan ekspresi terkejut melintas di mata Xiaoyan. Xiaoyan pun buru-buru maju sebelum ia menangkupkan kedua tangannya setelah menyadari bahwa itu adalah saudara Huo Xuan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa sudah sejak lama sekali saat terakhir kali mereka bertemu. Xiaoyan pun segera bertanya bagaimana kabar dari saudara Huo Xuan. Ada 3 sosok manusia yang muncul dari angin yang berhembus. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria tampan dengan pakaian berwarna putih yang tidak lain adalah Huo Xuan. Di sampingnya adalah wanita berpakaian merah dengan kerudung yang menutupi wajahnya. Kali ini ada seorang lelaki tua berpakaian ungu tambahan bersama mereka. Huo Xuan pun menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berkata bahwa saudara Xiaoyan memang orang yang luar binasa. Hanya beberapa tahun yang singkat sejak terakhir kali mereka bertemu, namun saudara Xiaoyan benar-benar telah mencapai kelas doseng. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, bukankah saudara Huo Xuan juga telah berada di tingkat banseng tingkat tinggi? Hati Xiaoyan merasa agak terkejut setelah menyadari bahwa kecepatan di mana kekuatan Huo Xuan meningkat benar-benar cukup ganas. Seandainya Xiaoyan tidak menggunakan jantung bodhisattva, kemungkinan Xiaoyan akan tertinggal jauh. Tak lama setelah itu, mata Xiaoyan dengan hati-hati mengamati Huo Xuan di depannya sementara Xiaoyan merasa terkejut. Xiaoyan segera menyadari sesuatu yang berada di dalam tubuh Huo Xuan.
Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah Huo Xuan telah menyempurnakan api surgawi. Huo Xuan pun tersenyum dan ia tidak menyembunyikan apapun. Huo Xuan pun segera berkata berkat dari bantuan para sesepuh ia pun berhasil mengendalikan Eight Wasteland Destruction Flame. Jika tidak, maka tidak mungkin kekuatannya melonjak sejauh ini. Tangan Xiaoyan pun gemetar setelah menyadari bahwa api surgawi ini berada di peringkat ke-8 di peringkat api surgawi. Xiaoyan tersadar bahwa klan Yan memiliki 4 jenis api surgawi. Xiaoyan pun bergumam bahwa itu memang layak menjadi klan kuno karena ia memiliki koleksi seperti itu. Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan rasa iri di dalam hatinya. Xiaoyan telah berlari ke seluruh benua tetapi api surgawi peringkat tertinggi yang ia peroleh hanyalah peringkat ke-9. Tidak terduga bahwa Huo Xuan ini telah memperoleh api surgawi peringkat tinggi setelah ia melakukan perjalanan kembali ke klan. Tak lama setelah itu Huo Xuan pun menunjuk tetua berpakaian ungu di sampingnya dan tertawa sebelum akhirnya memperkenalkannya kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa ini adalah tetua klan Yan miliknya bernama Huo Yao. Ia juga memiliki api surgawi tetapi hanya berada di tingkat ke-16 yakni Flaming Cloud Water Flame. Xiaoyan sekali lagi tertawa getir setelah mendengar hal ini. Xiaoyan pun bergumam ternyata masih ada api surgawi lainnya. Dengan kata lain, 3 orang di hadapannya membawa 3 jenis api surgawi dari klan Yan. Jika 5 jenis api surgawi di dalam dirinya dimasukkan, bukankah itu berarti total ada 8 jenis api surgawi? Bersamaan dengan itu, suara seperti lonceng yang jelas tiba-tiba masuk ke telinga Xiaoyan. Suara tersebut seolah-olah telah menyadari pikiran Xiaoyan. Suara tersebut pun tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ada lebih dari 8 jenis api surgawi. Kegembiraan segera melonjak di wajah Xiaoyan setelah ia menyadari suara yang familiar tersebut. Xiaoyan pun segera menoleh dan benar saja suara tersebut bersumber dari Sun Er.